kasih kepada teman-teman yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami, kelompok 6, yang akan menjelaskan tentang gangguan mood dan skizofrenia. Yang pertama, pengertian skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan kejiwaan kronis ketika pengidapnya mengalami halusinasi, delusi, dan juga menunjukkan perubahan sikap. Pengidap skizofrenia umumnya mengalami kesulitan untuk membedakan antara kenyataan dengan pikiran yang ada pada diri si pengidap. Skizofrenia merupakan salah satu penyakit otak yang tergolong ke dalam gangguan mental yang serius. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu skizein berarti untuk membagi, dan kata Yunani prenos atau pren yang berarti diafragma, hati, pikiran, dan jiwa. Secara etiologi, adalah semua faktor yang berkontribusi terhadap perkembangan suatu gangguan atau penyakit. Skizofrenia dapat dianggap sebagai gangguan yang penyebab multiple yang saling berinteraksi. Beberapa penyebab dari penyakit skizofrenia adalah keturunan, gangguan anatomik, biokimiawi. Pendekatan somatogenesis berusaha memahami kemunculan skizofrenia sebagai akibat dari berbagai proses biologis dalam tubuh. Yang pertama, genetik. Gen adalah gen yang telah diwarisi sangat kuat mempengaruhi risiko seseorang mengalami skizofrenia. Menurut Davidson, tahun 2012, semakin dekat relasi seseorang dengan pasien skizofrenia, makin besar pula risikonya ia mengalami penyakit tersebut. Yang kedua, biochemistry atau ketidakseimbangan kimia otak. Skizofrenia berasal dari ketidakseimbangan kimia otak yang disebut neurotransmitter, yaitu kimiawi otak yang memungkinkan neuron-neuron berkomunikasi satu sama lain. Yang ketiga, neuron anatomi atau abnormalitas struktur otak atau teknik imaging seperti MRI, magnetic resonance imaging, dan PET telah membantu para ilmuwan untuk menemukan abnormalitas struktur spesifik pada otak pasien skizofrenia yang kronis sehingga cenderung memiliki vertikal otak yang lebih besar. Psikogenesis. Pemahaman kemunculan skizofrenia menurut pendekatan psikologis, khususnya psikodinamik. Menurut pandangan Sigmund Freud, menurut pandangan psikodinamika, skizofrenia mencerminkan ego yang dibanjirinya oleh dorongan-dorongan seksual primitif atau agresif atau impuls-impuls yang berasal dari id. Impuls-impuls tersebut mengancam ego dan berkembang menjadi konflik intrapsikis yang kuat. Yang kedua, pandangan menurut Sullivan. Sullivan menekankan pentingnya hubungan ibu dan anak yang terganggu dan mengemukakan argumentasi bahwa hal tersebut dapat menetapkan tahapan untuk penarikan diri secara perlahan-lahan dari orang lain. Pada masa kanak-kanak awal, interaksi yang penuh kecemasan dan permusuhan antara anak dan orang tua membawa anak untuk mencari perlindungan pada dunia fantasi yang bersifat pribadi. Yang ketiga, pandangan aliran ego psikologi. Federn mengatakan bahwa pasien skizofrenia memiliki batasan antara yang ada di dalam dan di luar karena ego bondari mereka tidak memadai lagi. Mahler mengatakan bahwa ego bondari berkembang dari kontak fisik antara ibu dan bayi. Yang berikutnya, pandangan object relation theory. Skizofrenia memutuskan relasi penderitanya dari orang-orang lain. Pasien skizofrenia dikatakan di dunia sendiri, dunia yang tidak dikenal oleh orang lain selain dirinya. Lain mengatakan bahwa penderita skizofrenia tidak merasa nyaman di dalam dunia, tidak mampu mengalami dirinya bersama dengan orang lain, dan juga tidak mengalami dirinya sendiri utuh, melainkan terbelah dalam berbagai cara. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan tentang 5 jenis skizofrenia. Yang pertama, paranoid. Sering mulai sesudah 30 tahun. Permulaannya mungkin subakut, tetapi mungkin juga akut.
Kepribadian penderita sebelum sakit sering dapat digolongkan schizoid. Mereka mudah tersinggung, suka menyendiri, agak congkak, dan kurang percaya pada orang lain. Yang berikut, Heberfrenik. Permulaannya perlahan-lahan atau sebakut dan sering timbul pada masa remaja atau antara 15 sampai 25 tahun. Gejala yang mencolok adalah gangguan proses berpikir, gangguan kemauan, dan adanya depersonalisasi atau double personality. Gangguan psikomotor seperti manierisme, neologisme, atau perilaku kekanak-kanakan yang sering terdapat pada skizofrenia, Hebernik, waham, dan halusinasinya banyak sekali. Yang berikut, katatonik. Timbulnya pertama kali antara usia 15 sampai 30 tahun dan biasanya akut serta sering didahului oleh stres emosional. Mungkin terjadi gaduh gelisah katatonik atau stupor katatonik. Yang berikut, simplex. Sering timbul pertama kali pada pubertas. Gejala utama jenis simplex adalah kedangkalan emosi dan kemunduran kemauan. Gangguan proses berpikir biasanya sukar ditemukan. Waham dan halusinasi jarang sekali ditemukan. Yang berikut, residual. Jenis ini adalah keadaan kronis dari skizofrenia dan riwayat sedikitnya satu episode psikotik yang jelas dan gejala berkembang ke kira gejala negatif yang lebih menonjol. Gejala negatif terdiri dari kelambatan psikomotor, peniruan aktivitas, penumpukan afek, pasif, dan tidak ada inisiatif, kemiskinan pembicaraan, ekspresi nonverbal yang menurun, serta buruknya perawatan diri dan fungsi sosial. Yang berikut, tanda dan gejala skizofrenia. Yang pertama, gejala negatif. Gejala skizofrenia negatif adalah kondisi ketika sifat yang kemampuannya dimiliki orang normal seperti konsentrasi, pola tidur normal, dan juga memiliki motivasi hidup yang hilang. Gejala negatif juga disebut sebagai gejala kronis karena lebih sulit untuk dikenal daripada gejala positif. Gejala positif juga disebut sebagai gejala akut yang merupakan pikiran dan indera yang tidak biasa, bersifat surreal, mengarah ke perilaku pasien yang tidak normal, atau dengan kata lain, gejala positif merupakan gejala yang tidak dialami oleh kebanyakan individu secara normal tetapi dialami oleh seorang penderita skizofrenia. Yang berikut, kriteria diagnostika skizofrenia. Yang pertama, karakteristik gejala. Terdapat 2 atau lebih dari kriteria ini, masing-masing terjadi dalam kurun waktu yang signifikan selama 1 bulan. Paling tidak salah satunya harus 1, 2, atau 3. Yang kedua, disfungsi sosial atau pekerjaan. Selama kurun waktu yang signifikan sejak awitan gangguan terdapat 1 atau lebih disfungsi pada area fungsi utama seperti pekerjaan. Yang berikut, hubungan interpersonal atau perawatan diri yang berada jauh di bawah tingkatan yang dicapai sebelum awitan. Yang berikut, durasi tanda. Kontinu gangguan berlangsung selama setidaknya 6 bulan. Periode 6 bulan ini harus mencakup setidaknya 1 bulan gejala yang memenuhi kriteria A.
dan dapat mencakup periode gejala prodromal atau residual. Selama periode gejala prodromal atau residual ini, tanda gangguan dapat bermanifestasi sebagai gejala negatif saja atau dua gejala yang terdaftar dalam kriteria A yang muncul dalam bentuk yang lebih lemah. Yang berikut eksklusi mood skizoafektif. Gangguan skizoafektif dan gangguan depresif atau bipolar dengan ciri psikotik telah disingkirkan dengan baik. Yang kelima, eksklusi kondisi medis umum atau zat. Gangguan tersebut tidak disebabkan efek fisiologis langsung suatu zat. Contoh, obat yang disalahgunakan obat medis atau kondisi medis umum. Yang berikut, hubungan dengan keterlambatan perkembangan global. Menurut Sadok pada tahun 2015, jika terdapat riwayat gangguan autistik atau keterlambatan perkembangan global lainnya, diagnosis tambahan skizofrenia hanya dibuat bila waham atau halusinasi yang prominent juga dapat selama setidaknya 1 bulan atau kurang lebih telah berhasil diobati. Ya, kita masuk dalam cara penanganan. Yang pertama dengan cara obat-obatan. Untuk menangani halusinasi dan delusi, dokter akan meresepkan obat antipsikotik dalam dosis yang seminimal mungkin. Obat ini harus diminum seumur hidupnya, meskipun gejala yang dialami sudah membaik. Bentuk obat yang diberikan tergantung pada kemauan pasien yang diobati. Yang kedua, psikoterapi. Bertujuan agar penderita dapat mengendalikan gejala yang dialaminya dan akan dikombinasikan dengan pemberian obat-obatan. Beberapa metode psikoterapi antara lain terapi individual dan terapi perilaku kognitif. Yang ketiga, terapi elektrokonsulsif. Terapi elektrokonsulsif merupakan metode yang paling efektif untuk meredahkan keinginan bunuh diri, mengatasi gejala depresi berat, dan menangani psikosis. Terapi dilakukan 2-3 kali sepekan selama 2-4 seminggu dan dapat dikombinasikan dalam psikoterapi dan pemberian obat. Karakteristik gangguan mood. Kehidupan manusia unik dan berbeda. Kebanyakan orang merasa senang apabila memperoleh nilai tinggi dan mendapat perhatian dari orang yang ia idamkan. Kebanyakan orang merasa sedih atau depresi bila ditolak seseorang, gagal dalam ujian, dan kesulitan dalam keuangan. Merupakan suatu yang normal dan tepat untuk merasa senang terhadap kejadian yang menggembirakan. Juga sama normal dan tepat untuk merasakan depresi karena kejadian yang menyedihkan. Bahkan akan menjadi abnormal bila seseorang tidak merasa depresi saat menghadapi kesulitan hidup. Gangguan mood terjadi pada emosi atau afeksi seseorang dan bukan pada kognitif dan konatif. Bentuk gangguan mood bisa berupa kesedihan yang ekstrim atau kegembiraan yang berlebih atau bahkan keduanya. Karakteristik utama dari gangguan mood adalah disporia atau kesedihan mendalam dan euforia, kegembiraan berlebih. Faktor-faktor yang mempengaruhi suasana hati terdiri dari komponen starch. Yang pertama, situation atau situasi. Situasi ini menunjuk pada tempat, kondisi seseorang, serta hal yang mengelilingi seseorang itu untuk berbuat sesuatu. Itu menimbulkan suasana hati tertentu. Yang kedua, thought pattern. Itu adalah interpretasi individu sebagai pemahaman terhadap situasi yang mengelilinginya akan mempengaruhi afek yang muncul. Pemikiran atau interpretasi atau ekspektasi yang berbeda akan membuat afek yang berbeda pula pada individu tersebut. Yang ketiga, itu ada organ experience. Itu adalah apa yang terjadi dalam tubuh seseorang berpengaruh terhadap
afek yang dirasakan. Yang keempat itu adalah response patterns. Pola respon. Ini artinya adalah cara individu merespon situasi, pola pikir atau rangsangan tubuh di sekitarnya. Reaksi perilaku yang berbeda akan menghasilkan afek yang berbeda pula. Misalnya pada situasi rame, sepi, atau rangsangan geli, sakit akan berbeda. Yang terakhir adalah konsekuensi atau situasi lingkungan sosial individu akan memberi reaksi terhadap perilaku individu yang berbeda. Konsekuensi terhadap cara merespon ini mempengaruhi perubahan suasana hati terhadap individu tersebut. Contohnya, lingkungan yang kurang memberikan penguatan positif akan membuat si individu menjadi negatif terhadap suasana. Gangguan mood adalah gangguan yang terjadi pada perasaan atau afek si individu, terjadi secara konsisten dan mewarnai kehidupan psikis seseorang. Gangguan mood terjadi pada individu yang berada dalam kondisi afeksi yang luar biasa parah dan mengganggu kemampuan mereka untuk memenuhi tanggung jawab secara normal. Jenis-jenis gangguan mood. Jenis gangguan mood yang terjadi pada manusia umumnya digolongkan sesuai dengan tingkat berapa lamanya gangguan ini terjadi, yaitu yang pertama gangguan depresi atau unibipolar, episode manik episode atau periode mania. Gangguan ini biasanya muncul secara tiba-tiba dan individu tersebut merasakan euforia berlebihan, kegembiraan, dan optimisme yang tidak biasa. Orang tersebut tampak seperti memiliki energi yang tidak terbatas dan menjadi sangat suka bergaul. Orang yang berada dalam sebuah episode manik umumnya mengalami perasaan self-ekstrim yang tinggi, self-confidence yang ekstrim, sehingga terjadi delusi total akan diri sendiri. Perhatian mereka mudah dialihkan oleh stimulus yang tidak relevan, seperti suara detak jarum jam. Mereka cenderung mengambil tugas lebih dari yang mampu mereka kerjakan. Pada kasus yang parah, mereka bisa mengalami gangguan berpikir sama seperti orang yang mengidap skizofrenia. Mereka dapat mengalami halusinasi atau delusi yang sangat parah. Ciri-cirinya, euforia atau gembira yang berlebihan, inflated self-esteem atau percaya diri yang berlebihan, pikiran yang saling berkejar-kejaran, perilaku agresif, bicara cepat dan kegiatan fisik meningkat, meningkatnya dorongan untuk berprestasi atau mencapai tujuan, meningkatnya dorongan seksual, berkurangnya dorongan untuk tidur, tidak merasa mengantuk, gampang terganggu konsentrasi, berlebihan dalam konsumsi alkohol atau obat-obatan. Gangguan depresi. Depresi adalah gangguan dalam afeksi individu di mana dia merasakan disforia berlebihan, perasaan sedih yang mendalam, rasa lelah yang berlebihan setelah aktivitas rutin biasa, hilang minat dan semangat, serta menjadi sangat pesimis. Depresi merupakan faktor utama penyebab bunuh diri. Ciri-ciri orang yang mengalami depresi yaitu konsentrasi dan perhatian berkurang, harga diri dan kepercayaan diri berkurang, mempunyai gagasan tentang rasa bersalah dan tidak berguna, pandangan tentang masa depan yang suram dan pesimis, gagasan atau perbuatan membahayakan diri atau bunuh diri, tidur terganggu, insomnia atau hipersomnia yang hampir setiap hari, nafsu makan berkurang sehingga menyebabkan penurunan berat badan yang signifikan. 3 bentuk gangguan depresi. Yang pertama, depresi ringan atau depresi minor, merupakan perasaan melankolis yang berlangsung sebentar dan tidak terlalu lama. Ciri depresi ringan yang pertama, mudah marah dan emosi tidak stabil, perubahan nafsu makan, mudah lelah dan lemas, sulit tidur dan cepat merasa cemas atau gelisah, suka merenung atau murung dan mudah tersinggung, sering berprasangka buruk terhadap apa saja, suka menyendiri dan tidak fokus, dan sering sakit kepala, sedih berkepanjangan, putus asa, dan merasa tertekan. Yang kedua, depresi sedang, gangguan yang berada di antara depresi ringan dan berat. Depresi sedang dialami oleh penderita selama kurang lebih 2 minggu. Untuk mengurangi gejala depresi sedang, dibutuhkan bantuan psikolog atau psikiater. Ciri-ciri depresi sedang ada rasa nyeri di sekitar dada dan gerakan mulai lambat. Bagi wanita, siklus menstruasi berubah.
konsentrasi dan perhatian menurun, harga diri dan kepercayaan diri berkurang, mempunyai gagasan tentang rasa bersalah dan tidak berguna, pesimis terhadap masa depan. Yang ketiga, depresi mayor adalah penggunaan depresi berat. Merupakan gangguan mood dengan intensitas kesedihan atau kekecewaan yang berlebihan dan jauh melebihi batas normal atau dysphoria. Dampak dari depresi ini seringkali memunculkan paranoid, halusinasi, dan akhirnya menjadi gila. Ciri dari depresi mayor yang pertama, hilangnya kesadaran diri, ingin bunuh diri dan melukai diri sendiri, selera makan buruk sehingga badan semakin kurus dan lemah, bahkan bisa menjadi lumpuh, sering berhalusinasi tentang hal-hal aneh, pikiran tidak menentu dan tidak fokus, bahkan bisa sampai pada taraf yang gila. Tidur terlalu banyak dan gelisah berkepanjangan. Gangguan distimik. Gangguan distimik merupakan gangguan mood seperti depresi ringan namun kronis yang bermula pada masa anak-anak dan remaja. Orang yang mengalami gangguan distimik merasa spirit yang buruk atau keterpurukan sepanjang waktu. Gangguan distimik ini relatif ringan namun kronis dan biasanya berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Gejala-gejala orang yang mengalami gangguan distimik meliputi perasaan depresi selama beberapa waktu, paling kurang 2 tahun atau 1 tahun. Tidak ada nafsu makan atau berlebihan makan. Insomnia atau hipersomnia, lemah atau keletihan. Self-esteem, harga diri rendah, daya konsentrasi rendah, sulit membuat keputusan dan memiliki perasaan putus asa yang tinggi. Yang kedua, gangguan perubahan mood atau bipolar. Gangguan bipolar adalah gangguan yang ditandai dengan perubahan atau pergantian mood antara rasa girang yang ekstrim atau euforia dengan depresi atau kesedihan yang mendalam atau dysphoria. Bipolar artinya pergantian perasaan atau mood dari episode manik ke depresi. Pergantian itu dianalogikan seperti lintasan roller coaster yang tidak berujung, naik turun dari puncak kegembiraan yang meluap-meluap, kemudian menuju ke dasar keputusasaan yang mendalam. Seorang yang menderita gangguan bipolar bisa mengalami perasaan sangat sedih atau episode depresi, namun di lain waktu bisa mengalami kegembiraan berlebihan atau episode manik. Gangguan bipolar atau bipolar disorder merupakan diagnostic dan statistical of mental disorder text revision DSM-4-TR. Terdapat 2 jenis bipolar, yaitu bipolar tipe 1 dan bipolar tipe 2. Kedua tipe ini sebenarnya sama karena memiliki episode manik dan episode depresi. Namun, karena perbedaannya terletak pada episode manik, bipolar 1, episode maniknya sangat tinggi dan ekstrim. Sedangkan bipolar tipe 2, maniknya hanya setengah saja atau tidak se-ekstrim dari manik pada bipolar tipe 1. Gangguan siklotimik atau siklotimia disorder. Gangguan siklotimik merupakan gangguan perasaan yang cukup kronis, paling sedikit 2 tahun, yang dicirikan oleh pergantian peningkatan suasana perasaan dan tingkat depresi yang tidak sampai pada titik parah seperti episode manik atau depresi mayor. Gangguan ini mengacu pada siklus hipomania atau bentuk mania yang lebih ringan dengan gejala depresi ringan yang tidak begitu kentara. Bahkan mungkin orang dengan gangguan ini tidak terlihat depresi sama sekali. Gangguan ini merupakan bentuk yang paling ringan dari gangguan bipolar. Pada gangguan ini, hipomania dan depresi ringan akan saling bergantian. Namun, penderita siklotimik perlu mendapatkan penanganan yang cukup karena berisiko tinggi dan bisa berkembang menjadi gangguan bipolar 1 dan atau 2 yang lebih erat. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan beberapa cara menangani orang yang mengalami gangguan mood. Yang pertama, pengobatan. Pemberian antidepresan berupa obat dapat membantu mengontrol gejala dan mempertahankan fungsi neurotransmit. Yang kedua, psikoterapi. Psikoterapi merupakan salah satu komponen penting dari pengobatan gangguan bipolar. Psikoterapi untuk gangguan jiwa bipolar meliputi: yang pertama, cognitive behavior therapy atau terapi perilaku kognitif. Fokus dari terapi perilaku kognitif adalah mengidentifikasi semua pola pikir dan perilaku negatif
dan menata ulang dengan pola pikir dan perilaku yang positif atau sehat. Terapi perilaku kognitif juga bisa mengidentifikasi pemicu gangguan bipolar dan memperkuat kemampuan dalam mengatasi stres dan hal-hal yang tidak menyenangkan hati. Dengan memberi obat bius untuk mengurangi perasaan tidak nyaman dan diberi obat perileks otot untuk mencegah terjadinya kerusakan tulang akibat kejang-kejang. Yang kedua, psychoeducation atau pendidikan psikologis. Memberikan penyuluhan tentang gangguan bipolar sehingga penderita dan keluarganya bisa memahami gangguan bipolar secara lebih baik, sehingga bisa bekerja sama dalam pemulihan penyakit dengan lebih baik pula. Yang ketiga, family therapy atau terapi keluarga. Terapi ini diberikan untuk menciptakan suasana yang tidak menekan atau stres. Dalam terapi keluarga diajarkan bagaimana komunikasi yang baik, menyelesaikan konflik dan memecahkan masalah. Yang keempat, grup terapi atau terapi kelompok. Terapi ini diberikan kepada sesama penderita depresi dalam satu kelompok. Dalam terapi ini, sesama penderita bisa saling belajar. Yang kelima, elektrokonvulsif terapi atau biasa disingkat ECT adalah terapi dengan menyalurkan arus listrik ke dalam otak. Hingga sekarang belum diketahui secara jelas mekanisme kerjanya. Namun, terbukti efektif pada gangguan bipolar atau bila pemberian obat tidak bisa memberi efek positif. Efek sampingnya adalah kebingungan yang dialami beberapa menit hingga beberapa jam. Kadang ingatan atau memori juga bisa hilang meskipun sifatnya hanya sementara. Yang terakhir adalah transcranial magnetic stimulation atau disingkat TMS. Ini merupakan pendekatan yang relatif masih baru. Kabel-kabel dipasang di kepala bagian depan untuk menghantarkan aliran magnetik ke otak. Pengobatan ini hanya diberikan kepada penderita depresi kronis yang tidak mempan diberi obat. Sekian dan terima kasih.